Raffi menatap langit sore yang mulai berubah jingga dari depan rumah kontrakannya. Udara terasa lembab, namun yang membuat dadanya berat bukanlah cuaca, melainkan pikiran yang berputar tanpa henti. Seolah setiap detik membawa ingatan baru tentang tagihan yang menanti di akhir bulan. Setiap kali ponselnya bergetar, ia langsung terperanjat. Ada rasa takut yang sulit ia jelaskan. Ia tahu kemungkinan besar itu hanya pesan biasa, tetapi bayangan suara penagih membuatnya berkeringat dingin. Tekanan itu tumbuh menjadi monster tak kasat mata yang mengikuti kemanapun ia pergi. Di meja kecil ruang tamu, tumpukan kertas tagihan berantakan. Angka-angka yang tertera terasa seperti dinding yang semakin tinggi, menutup jalan hidupnya sedikit demi sedikit. Raffi mencoba membaca satu persatu, namun huruf-huruf itu kabur ketika kegelisahan memenuhi benaknya. Malam hari tak jauh lebih baik. Ketika banyak orang terlelap, Raffi justru terbangun berkali-kali. Setiap ia mencoba memejamkan mata, kecemasan langsung menyerupai suara bisikan yang menyuruhnya bangun, menghitung ulang, atau memikirkan cara baru yang sebenarnya tak pernah benar-benar muncul. Salah satu yang membuat hatinya semakin gundah adalah kesadaran bahwa ia tak pernah bercerita pada ibunya. Setiap kali sang ibu menanyakan kabar, ia hanya menjawab bahwa semuanya baik-baik saja. Namun malam itu, rasa bersalah membuatnya menatap layar ponsel cukup lama sebelum akhirnya menekan tombol panggilan. Ketika suara ibunya terdengar, lembut dan penuh kasih, air mata Raffi langsung mengalir. Ia tak menyebutkan jumlah hutangnya, hanya bercerita bahwa dirinya merasa terjebak. Sang ibu mendengarkan tanpa menyela, lalu mengucapkan kalimat yang seperti membuka celah cahaya di hatinya, "Jika jalan di bumi buntu, mintalah pada langit, nak." Ucapan itu membuat Raffi terdiam. Ia tak ingat kapan terakhir kali benar-benar memohon dalam doa. Rutinitas yang padat telah membuatnya jauh dari kebiasaan lama yang pernah memberi ketenangan. Kata-kata ibunya membuat kenangan itu kembali, kenangan ketika ia merasa dekat dengan Sang Pencipta. Setelah menutup telepon, Raffi duduk cukup lama tanpa bergerak. Angin malam berhembus melalui jendela kecil, membawa aroma debu dan tanah. Di saat seperti itu, ia menyadari bahwa mungkin selama ini ia terlalu sibuk mengejar solusi duniawi hingga lupa ada kekuatan yang lebih besar dari segala hitungan dan rencana manusia. Ia mengangkat wajahnya, menatap langit yang kini gelap sepenuhnya. Di antara bintang yang redup, ia merasa ada harapan kecil yang mulai muncul. Harapan itu rapuh, tetapi cukup untuk membuatnya mengambil napas lebih panjang dari biasanya. Dengan langkah pelan, ia menuju kamar, mengambil sajadah yang lama tak ia gunakan. Hatinya belum siap, namun ada dorongan yang sulit dijelaskan. Malam itu ia tidak berzikir atau berdoa panjang, hanya menatap kain sajadah itu sambil memikirkan satu hal, mungkin ini saatnya kembali mendekat. Sebelum tidur, ia memejamkan mata dengan perasaan yang sedikit berbeda. Beban itu belum hilang, hutang belum terbayar, dan masalah tetap menunggu esok hari. Namun untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia memiliki sesuatu yang sebelumnya tak ada, keinginan untuk mencari pertolongan tanpa merasa sendirian. Keesokan harinya, setelah bekerja dengan pikiran yang masih penuh kabut, Raffi memutuskan singgah di masjid kecil dekat rumah. Langkahnya berat, namun ada dorongan lembut yang membuatnya tetap berjalan. Dari kejauhan, terdengar suara jamaah yang sedang bersiap mengikuti kajian ba'da maghrib. Ketika ia masuk, suasana masjid terasa berbeda dari biasanya, lebih tenang, lebih hangat, seolah menyambut siapapun yang datang dengan hati lelah. Ia mengambil tempat di sudut, berusaha tidak menarik perhatian, lalu menarik napas panjang untuk menenangkan pikirannya. Beberapa menit kemudian, seorang ustaz tua berjalan menuju mimbar. Wajahnya tampak teduh, dengan sorot mata yang memberikan rasa nyaman hanya dengan melihatnya. Begitu ustaz itu mulai berbicara, suara lembutnya membawa ketenangan ke seluruh ruangan. Tanpa disangka, topik yang dibahas malam itu terasa seperti jawaban yang datang tepat waktu. Sang ustaz menceritakan kisah seorang lelaki yang terlilit hutang dalam jumlah besar,
namun menemukan jalan keluar melalui ibadah malam dan zikir yang ia lantunkan dengan sepenuh hati. Raffi tertegun. Cerita itu seakan ditujukan langsung untuknya. Ia merasa setiap kalimat menyentuh bagian terdalam dari kegelisahannya, seolah ada pesan khusus yang selama ini menantinya untuk didengar. Ustaz itu kemudian berkata, waktu paling sunyi adalah sepertiga malam. Saat itu, pintu langit terbuka luas, dan doa hamba yang terbangun dengan harapan tulus tidak akan pernah sia-sia. Kata-kata itu menggantung di udara, membuat seluruh jamaah terdiam, termasuk Raffi yang tak berkedip. Ia merasakan sebuah getaran halus di dadanya, bukan ketakutan, melainkan sebuah keyakinan yang mulai tumbuh. Meskipun ia belum memahami sepenuhnya, ia merasakan ajakan untuk mencoba. Bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai jalan kembali pada sesuatu yang selama ini ia tinggalkan. Setelah kajian selesai, beberapa orang menghampiri Ustaz untuk bertanya. Raffi hanya berdiri di samping tiang masjid, memandang Ustaz itu dengan rasa ragu. Ia ingin berbicara, tetapi lidahnya keluh. Pada akhirnya, ia hanya tersenyum kecil lalu melangkah keluar, membiarkan keheningan malam mengiringi langkahnya. Di halaman masjid, angin sejuk menyentuh wajahnya. Entah mengapa, rasa gelap yang ia bawa sejak beberapa minggu terakhir mulai sedikit memudar. Ada cahaya tipis yang muncul, meski belum sepenuhnya menerangi jalan hidupnya. Saat tiba di rumah, ia kembali menatap sajadah yang masih terhampar di kamar. Malam sebelumnya hanya diisi dengan keraguan, namun hari ini ada dorongan baru yang membuatnya ingin melakukan lebih dari sekadar memandanginya. Kalimat Ustaz tua itu terus berputar di kepalanya, pintu langit terbuka luas di sepertiga malam. Raffi duduk di tepi ranjang, membiarkan kata-kata itu mengisi ruang hatinya yang selama ini kosong oleh kekhawatiran. Sebelum tidur, ia menetapkan niat sederhana, bangun ketika dunia sedang sunyi, meski hanya untuk beberapa menit. Ia tahu langkah itu mungkin tidak langsung menghapus hutangnya, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa seperti sedang menuju arah yang benar. Alarm di ponsel Raffi berbunyi pelan pada pukul 2.30. Suara itu seperti datang dari dunia lain, membuatnya terbangun dengan kepala berat dan mata yang masih ingin terpejam. Ia mengusap wajahnya, mencoba mengusir kantuk yang menempel begitu kuat. Untuk beberapa detik, ia sempat berpikir untuk kembali tidur. Tubuhnya terasa lelah setelah seharian bekerja, dan bangun pada jam itu bukan hal yang mudah. Namun bayangan ucapan Ustaz tua di masjid kembali muncul, membuatnya perlahan bangkit dari tempat tidur. Dengan langkah goyah, ia menuju kamar mandi untuk berwudu. Air dingin menyentuh kulitnya dan membawa sedikit kesegaran, namun hatinya masih diliputi keraguan. Ia belum terbiasa terjaga pada waktu sunyi seperti itu, tetapi ia tahu malam ini adalah awal dari sesuatu yang baru. Setelah kembali ke kamar, ia membentangkan sajadah yang kemarin masih ia pandangi tanpa berani menggunakannya. Cahaya redup dari lampu meja menciptakan suasana tenang yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Ia menarik napas dalam sebelum memulai doa. Ketika takbir terucap, ada getaran halus yang merambat dalam dirinya. Bukan karena ia sudah merasa dekat dengan Allah, tetapi karena ia sedang mencoba membuka pintu yang selama bertahun-tahun ia biarkan tertutup. Setiap gerakan terasa berat, seolah menanggung beban yang tidak terlihat. Saat ia duduk setelah salam, suasana kamar begitu sunyi. Udara dini hari membawa ketenangan yang tidak pernah ia temui pada waktu lain. Di tengah kesenyapan itu, ia mulai melantunkan zikir yang diajarkan Ustaz. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minas zalimin. Suara lirih itu pecah di tengah kegelapan. Tak lama kemudian, air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Raffi tidak memahami mengapa dadanya terasa begitu sesak saat melafalkan kalimat tersebut. Mungkin karena ia baru benar-benar menyadari betapa berat beban yang selama ini ia simpan sendiri. Ia lalu menceritakan semua yang menekan pikirannya dalam doa yang panjang. Hutang-hutang yang menggunung, rasa takut, beban moral, dan penyesalan yang terus menghantui. Malam itu ia bukan sekadar memohon,
tetapi juga melepaskan kekalutan yang selama ini mengikatnya. Setelah beberapa menit, tubuhnya mulai terasa lebih ringan. Tidak sepenuhnya tenang, tetapi cukup untuk membuatnya berpikir bahwa ia telah melakukan langkah yang tepat. Walau tidak ada tanda keajaiban, ia merasa ada bagian hatinya yang kembali bernafas. Ketika hendak menutup zikirnya, ia mendapati dirinya tersenyum samar. Senyum kecil yang lahir bukan dari kebahagiaan, melainkan dari keberanian telah berusaha mendekat. Ia tahu perjalanan masih panjang, namun malam pertama ini menjadi langkah awal yang sangat berarti. Sebelum tidur kembali, ia menatap jam di dinding. Waktu seolah berjalan lambat pada dini hari, memberi ruang bagi hati untuk merenung tanpa gangguan. Raffi kemudian berbaring dengan perasaan yang lebih tenang daripada malam-malam sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia terlelap tanpa mimpi buruk atau ketakutan yang biasanya datang menghantui. Dan meski belum ada perubahan dalam hidupnya, ia merasakan sebuah harapan baru, harapan yang lahir dari keheningan sepertiga malam. Beberapa hari berlalu sejak malam pertama Raffi bangun di sepertiga malam. Ia mulai merasakan perubahan kecil pada hatinya, meski hidupnya belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Setiap bangun dini hari, ia masih bergulat dengan rasa kantuk dan lelah, tetapi ada sesuatu yang membuatnya tetap ingin melanjutkan kebiasaan itu. Pada malam ketiga, ia terbangun tanpa harus mendengar alarm. Raffi kaget ketika melihat jam di ponselnya menunjukkan pukul 2.28. Seakan tubuhnya mulai memahami ritme baru yang ia ciptakan sendiri. Ini bukan hal besar, tetapi cukup untuk menumbuhkan keyakinan bahwa dirinya sedang berada di jalur yang tepat. Setiap zikir yang ia lantunkan membawa rasa lega. Meskipun masalah belum terselesaikan, dadanya tidak lagi sesak sebagaimana hari-hari awal. Ia mulai merasakan ruang kosong di hatinya terisi oleh ketenangan yang lembut, seperti cahaya kecil yang menerangi sudut tergelap hidupnya. Suatu pagi setelah menjalankan zikir dan salat malam, ia merasa lebih segar dari biasanya. Saat tiba di kantor, seorang rekan yang jarang berinteraksi dengannya mendadak menghampiri. Pria itu membawa selembar dokumen dan berkata, "Vi, aku butuh bantuanmu. Ada proyek kecil yang harus selesai cepat, tapi aku sedang kewalahan." Raffi terkejut karena selama ini rekan tersebut hampir tak pernah berbicara dengannya kecuali hal-hal penting. Ia menerima berkas itu dan membaca sekilas. Proyek tersebut bukan hal besar, namun cukup untuk menghasilkan sedikit uang tambahan apabila dikerjakan dengan baik. Ia mengerjakannya sepulang kerja, duduk di depan laptop sambil menahan rasa lelah. Meski matanya berat, ia menyelesaikan tugas itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Malam semakin larut, namun hatinya terasa ringan karena ia merasa sedang mendapatkan peluang kecil yang mungkin saja membuka sesuatu yang lebih besar. Keesokan harinya, rekan itu kembali menghampirinya dengan senyum lebar. "Kerjamu rapi sekali, Vi. Aku tidak menyangka bisa selesai secepat ini. Bos sangat senang." Bahkan tanpa diminta, pria itu menyerahkan amplop kecil sebagai bentuk penghargaan. Jumlahnya tidak banyak, tetapi cukup untuk menutup salah satu tagihan yang selama ini membuat Raffi susah tidur. Saat membuka amplop itu di meja kerjanya, ia terdiam. Bukan karena uangnya, tetapi karena waktu munculnya peluang itu. Kejadian itu terjadi beberapa hari setelah ia mulai menjalankan ibadah malam. Hatinya langsung berdesir, seakan ia sedang melihat jawaban kecil dari doa-doanya. Sore itu, saat berjalan pulang, langkahnya terasa lebih ringan. Ia menatap langit yang mulai memerah, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tersenyum tanpa alasan berat di baliknya. Senyum itu lahir dari harapan, harapan bahwa Allah mendengar setiap keluhan yang ia bisikkan dini hari. Sesampainya di rumah, ia menata sajadahnya sambil membayangkan malam yang sebentar lagi tiba. Kali ini ia tidak sekadar berniat bangun, tetapi menunggu waktu itu dengan rindu yang sebelumnya tidak ia pahami. Diri kecil di dalam hatinya mulai yakin bahwa zikir malam bukan hanya ibadah, tetapi jembatan menuju ketenangan yang selama ini ia cari. Malam itu,
Sebelum tidur, ia memandangi langit dari jendela. Bintang terlihat redup, namun tetap bersinar meski tertutup awan tipis. Pemandangan itu membuatnya sadar bahwa harapan sering tersembunyi dalam bentuk sederhana, sama seperti cahaya kecil yang muncul setelah malam-malam zikirnya. Ia memejamkan mata dengan perasaan hangat. Meski jalan hidupnya belum berubah sepenuhnya, ia tahu satu hal, sesuatu yang baik sedang bergerak mendekat, sepelan cahaya yang muncul di tengah gelap namun pasti mengarah pada terang yang lebih besar. Rutinitas malam Raffi semakin teratur, dan hatinya perlahan dipenuhi ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, seperti setiap perjalanan menuju perubahan, cobaan tiba pada saat ia mulai merasa mantap. Di kantor, kabar tak menyenangkan mulai beredar, perusahaan sedang mempertimbangkan pengurangan pegawai karena kondisi finansial yang memburuk. Bisik-bisik itu membuat suasana kantor berubah tegang. Banyak pekerja mulai saling bertanya, sebagian lainnya berusaha tampak tenang meski wajah mereka menunjukkan ketakutan yang serupa. Raffi yang baru saja mulai menata hatinya ikut terjebak dalam rasa cemas yang menghantui. Pada siang itu, manajer memanggil beberapa karyawan ke ruangannya. Satu persatu keluar dengan raut wajah yang berbeda-beda. Ada yang terlihat kecewa, ada yang tampak marah, dan ada pula yang pasrah. Raffi hanya menunduk sambil menunggu namanya disebut, berharap keajaiban kecil yang ia rasakan beberapa hari terakhir masih berpihak padanya. Ketika namanya akhirnya dipanggil, jantungnya berdetak kencang. Ia melangkah dengan langkah berat, seakan setiap langkah mendekatkannya pada kemungkinan yang tidak ingin ia hadapi. Di dalam ruangan, manajer memandangnya dengan ekspresi serius namun lembut. "Raffi, perusahaan sedang melakukan penyesuaian," ujar manajer itu perlahan. Setiap kata terasa seperti tekanan di dadanya. "Ada beberapa posisi yang harus kami pangkas." Raffi menelan ludah, menunggu kelanjutan kalimat itu. Dunia seperti berhenti beberapa detik. Namun, kalimat berikutnya membuatnya terpaku. "Kami melihat kinerjamu meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Kamu tidak masuk daftar yang akan dipangkas. Justru, kami mempertimbangkan untuk memindahkanmu ke divisi baru yang membutuhkan tenaga dengan ketelitian seperti kamu." Raffi tidak langsung menjawab. Ia terdiam, menahan napas, tidak percaya pada apa yang baru saja ia dengar. Ketakutan yang menghimpitnya sejak pagi tiba-tiba mereda, digantikan rasa syukur yang menyesakkan. Dada, ia mengangguk pelan dan hanya mampu berkata, "Terima kasih, Pak." Ketika keluar dari ruangan itu, lututnya hampir lemas. Ia kembali ke mejanya sambil mencoba menenangkan diri. Walaupun kabar itu melegakan, rasa iba muncul saat melihat beberapa rekan kerja harus mengemasi barang-barang mereka. Ia memahami betapa rapuhnya keadaan seseorang ketika kehilangan pekerjaan. Malam itu, Raffi pulang dengan hati yang bercampur aduk. Ia merasakan kelegaan, tetapi juga kesadaran bahwa dunia bisa berubah kapan saja. Untuk sementara, dirinya selamat, namun ujian ini mengingatkannya bahwa ia tidak boleh menggantungkan harapan hanya pada pekerjaannya. Ketika waktu menunjukkan pukul 2.30, ia kembali bangun. Namun malam itu zikirnya terasa berbeda. Bukan karena ia sedang meminta sesuatu, melainkan karena ia ingin bersyukur atas perlindungan yang baru saja ia rasakan. Di tengah sujud panjang, ia merasakan kehangatan yang sulit dijelaskan, seolah hatinya disentuh dengan lembut. Dengan suara lirih ia berkata, "Jika jalan yang engkau pilihkan untukku tidak mudah, aku terima. Tapi tolong kuatkan hatiku dalam setiap langkah." Air matanya mengalir, membawa keluar sisa-sisa ketakutan yang masih menempel sejak pagi. Ketika ia menutup zikirnya, ada kedamaian yang meresap. Ujian itu membuatnya semakin yakin bahwa sepertiga malam bukan hanya waktu untuk mengadu, tetapi juga waktu untuk memperbaiki diri, memperkuat jiwa, dan meneguhkan keyakinan bahwa setiap cobaan hadir bukan untuk melemahkan, melainkan membentuk. Malam itu, ia kembali tidur dengan kepercayaan baru, bahwa meski perjalanan masih panjang, ia tidak lagi berjalan sendirian. Beberapa hari setelah kabar tentang pemindahan divisinya, Raffi mulai menempati posisi baru.
Ruang kerja itu lebih tenang, penuh dokumen yang membutuhkan ketelitian tinggi, namun suasananya tidak seseram yang ia bayangkan. Meski tanggung jawabnya meningkat, ia merasa tantangan ini justru membuatnya lebih bersemangat. Sejak perpindahan itu, ia mulai menunjukkan performa yang semakin stabil. Rekan-rekan baru menyambutnya dengan ramah, memberikan masukan yang membantunya beradaptasi lebih cepat. Dalam diam, ia bersyukur tanpa disadari, langkah-langkah kecil yang ia ambil beberapa pekan terakhir membuka jalan yang lebih baik. Suatu sore, saat ia sedang merapikan berkas laporan, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari klien yang dulu pernah memintanya mengerjakan proyek kecil. "Raffi, hasil kemarin sangat memuaskan. Ada pekerjaan lanjutan, dan kali ini bayarannya jauh lebih besar." Tertarik, pesan itu membuatnya terdiam lama, antara kaget dan bahagia. Ia membaca ulang pesan tersebut untuk memastikan dirinya tidak salah. Tawaran itu datang pada waktu yang sangat tepat, saat ia masih memikirkan sisa hutang yang belum terbayar penuh. Hatinya bergetar, bukan karena uangnya, tapi karena ia melihat pola yang mulai terbentuk. Rezeki itu datang perlahan, namun konsisten. Setelah menyetujui pekerjaan tersebut, Raffi menghabiskan malam demi malam duduk di depan laptop. Walau pekerjaan kantor melelahkan, ia tetap bertahan karena ada harapan yang menuntunnya. Setiap tugas selesai memberikan kepuasan tersendiri, seakan ia sedang membangun fondasi baru dalam hidupnya. Beberapa minggu kemudian, pembayaran dari proyek baru itu masuk ke rekeningnya. Jumlahnya cukup besar, melebihi dugaan awal. Raffi memandangi angka di layar ponselnya dengan tangan bergetar. Ia segera melunasi salah satu hutang terbesar yang selama ini menjadi beban terberat. Perasaan lega menyelimuti dirinya hingga tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Seakan ada batu besar yang selama bertahun-tahun menekan dadanya kini diangkat perlahan. Ia bersandar pada kursi sambil memejamkan mata, merasakan aliran syukur memenuhi setiap sudut hati. Sore itu, ketika ia keluar kantor, awan tampak bergerak lambat dengan cahaya matahari menembus sela-selanya. Langit terlihat lebih indah dari biasanya, seolah ikut merayakan langkah kecil yang baru ia capai. Raffi tersenyum sendiri, merasa dunia sedang membalas keteguhan hatinya. Malam harinya, ia bangun dengan mudah sebelum alarm berbunyi. Ia langsung meraih wudhu, lalu menghadap sajadah dengan perasaan berbeda. Zikir yang ia lantunkan mengalir lembut, tanpa tekanan, tanpa rasa takut, hanya penuh syukur yang meresap dari lubuk hati terdalam. Di tengah zikir, ia menyadari satu hal penting, semua ini tidak datang sekaligus, tetapi diberikan bertahap agar ia tetap dekat pada Allah, bukan hanya ketika sulit, tetapi juga ketika diberi kemudahan. Pemahaman itu membuatnya sujud dengan isak pelan. Setelah menutup ibadahnya, ia duduk cukup lama sambil menatap keheningan kamar. Ia tidak lagi memikirkan hutang sebagai ancaman, tetapi sebagai pengingat bahwa perjalanan spiritualnya telah mengubah banyak hal dalam hidupnya. Hatinya kini lebih kuat, lebih siap menghadapi apapun yang datang. Malam itu, ia tidur dengan senyum yang tulus. Meski masih ada sisa hutang, ia merasa kemenangan besar sudah berada di genggamannya, kemenangan melawan rasa takut, putus asa, dan keraguan. Dan ia yakin, jika pintu rezeki sudah terbuka, maka cahaya yang lebih besar sedang menunggu di babak berikutnya. Ruang rapat darurat itu mulai terasa panas meski pendingin udara bekerja maksimal. Para penanggung jawab keamanan duduk dengan wajah tegang, sementara layar besar menampilkan rekaman situasi terkini yang semakin rumit. Ardi berdiri di dekat meja pusat, mencoba menyusun langkah logis dari potongan informasi yang berantakan. Setiap detil terasa penting, dan ia tahu satu keputusan keliru dapat menyeret semuanya pada kekacauan yang lebih dalam. Di sudut ruangan, Dina terus memonitor pergerakan yang terdeteksi satelit. Wajahnya kian serius ketika pola anomali kembali muncul. "Ini bukan kebetulan," gumamnya. Ardi mendekat untuk melihat lebih jelas, dan langsung menyadari bahwa jalur komunikasi yang sebelumnya dianggap aman ternyata sudah disusupi sejak beberapa jam lalu.
Hal itu menjelaskan mengapa operasi sebelumnya gagal. Sementara itu, di luar gedung, suasana semakin hiruk-pikuk. Para wartawan mulai menebak adanya peristiwa besar yang ditutup-tutupi. Beberapa bahkan mencoba menembus garis keamanan demi mendapatkan informasi. Ardi menyadari bahwa tekanan publik akan berbenturan dengan upaya mereka menjaga situasi tetap terkendali. Ia harus menemukan cara agar rencana baru tetap berjalan tanpa memicu kepanikan. Reza tiba dengan napas teratur namun sorot mata tajam. Ia membawa laporan singkat dari tim penyusup internal yang baru kembali. Ada pihak yang sengaja memancing kita mengambil langkah terburu-buru, katanya. Keterangan itu memperjelas dugaan Ardi bahwa musuh tidak hanya bergerak dari luar, tetapi juga memiliki tangan panjang di dalam institusi yang selama ini dipercaya. Diskusi berlangsung cepat. Peta digital berubah-ubah mengikuti analisis baru yang disampaikan tiap anggota. Ardi akhirnya memutuskan untuk membagi operasi menjadi 2 jalur, infiltrasi senyap dan penyergapan terbuka. Strategi itu dianggap berisiko, namun satu-satunya cara menghadang upaya lawan yang bergerak simultan. Keputusan itu membuat suasana sejenak hening. Dina kemudian menyerahkan sebuah perangkat kecil yang tampak seperti kartu pengenal biasa. Ini kunci untuk membuka server lama yang tidak pernah dipakai lagi, jelasnya. Ardi memegangnya dengan hati-hati, menyadari bahwa alat sederhana ini dapat menjadi titik balik. Jika server itu berhasil diaktifkan, mereka mungkin menemukan jejak asal manipulasi data yang menjadi akar masalah sejak awal. Di tempat lain, mata-mata lawan juga mulai gelisah. Rencana mereka tidak berjalan semulus dugaan. Salah satu dari mereka melapor bahwa jalur pelarian telah diawasi lebih ketat. Bayangan kegagalan membuat kelompok itu mempertimbangkan langkah drastis. Mereka tidak lagi hanya ingin mengacaukan operasi Ardi, tetapi berusaha menghancurkan reputasi seluruh tim. Menjelang malam, Ardi dan Reza turun langsung ke area belakang gedung untuk memastikan jalur aman menuju ruang server cadangan. Lampu-lampu lorong tampak redup, seolah menyembunyikan bahaya yang belum terungkap. Ketegangan meningkat ketika sensor jarak jauh mendeteksi aktivitas mencurigakan beberapa meter dari lokasi. Ardi memberi isyarat agar semua bergerak lebih tenang. Saat mencapai pintu besi yang sudah berdebu, Ardi menggesekkan kartu akses yang diberikan Dina. Mekanisme rumit di balik pintu berputar lambat sebelum mengeluarkan suara klik. Ruang sempit di dalamnya menyambut dengan aroma lembab, namun peralatan inti masih tampak utuh. Mereka hanya punya sedikit waktu sebelum keberadaan mereka terendus. Reza segera mengaktifkan terminal utama. Cahaya biru dari layar memantul pada wajahnya yang fokus. Ada sesuatu yang terkunci lebih dalam, katanya. Ardi mencoba membuka lapisan keamanan tambahan, dan mendapati sebuah file tersembunyi yang tidak muncul di sistem resmi manapun. Hal itu semakin mempertegas bahwa mereka sedang berhadapan dengan seseorang yang memahami setiap celah organisasi. Ketika file itu akhirnya terbuka, tampilan data membuat mereka saling bertukar pandang. Berkas tersebut memuat skema lengkap rencana sabotase dalam beberapa tahap ke depan, termasuk daftar nama target dan waktu pelaksanaan. Namun yang membuat Ardi terdiam adalah satu nama di bagian paling atas, seseorang dari lingkaran kepercayaannya sendiri. Ardi menutup layar dengan napas berat. Dunia di sekitarnya terasa berputar sejenak, seolah seluruh fondasi yang ia bangun goyah dalam sekejap. Ia sadar bahwa langkah berikutnya tidak hanya menentukan kelanjutan operasi, tetapi juga menguji siapa yang sesungguhnya layak dipercaya. Dan malam itu, perjalanan yang semula sulit baru saja berubah menjadi jauh lebih kelam. Titik.